Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Kalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas.
Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan meledak anti-personil di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan.
Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat.
Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan.
Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Kalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Kalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan.
Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas.
Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan meledak anti-personil di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan.
Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat.
Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan.
Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Kalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Kalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan.
Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Kalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas.
Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan meledak antipersonil di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak antipersonil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan.
Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat.
Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan peledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan.
Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas. Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan meledak anti-personel di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan.
Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan. Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Kalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi bermain bertahan, melainkan siap mengubah medan konflik menjadi tekanan penuh terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa anak-anak Gaza melihat tembakan rudal pasukan Iran dari balik reruntuhan dengan senyum puas, menekankan bahwa hal itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas.
Tanah Rafah di jalur Gaza kembali berlumuran darah. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas setelah terjebak dalam ledakan bom tanam dan meledak antipersonil di kawasan selatan Gaza. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal ini diumumkan dalam pernyataan dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas pada Rabu 23 Juli 2025. Brigade Qassam menyatakan telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam 3 serangan terpisah di timur Rafah. Pada Selasa 22 Juli, 7 tentara diserang dengan alat peledak anti-personil di persimpangan Masrou. Sehari sebelumnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau terluka setelah memasuki rumah jebakan. Sementara pada 17 Juli, 8 personil unit teknik Israel menjadi sasaran 2 peledak di dekat Deir Yashin. Semua korban dievakuasi menggunakan helikopter militer Israel. Disebut serangan terkoordinasi tersebut menjadikan Rafah layaknya kuburan terbuka bagi pasukan Israel, memperlihatkan bahwa perlawanan di lapangan belum padam namun justru kian mematikan. Upaya Amerika Serikat untuk mencari solusi bagi ambisi nuklir Iran kembali menemui jalan buntu alias sia-sia. Lantaran Iran mengumumkan telah mengganti strateginya dan mengaku siap menyerang masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, hal ini diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataan terbarunya. Lewat pernyataan militer, Iran mengumumkan pembaruan strategi ofensif, menandakan babak baru konfrontasi. Tak hanya bertahan, Teheran kini secara terbuka mengakui mereka siap menyerang dan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Israel jika dianggap perlu. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kegagalan mediasi diplomatik Washington, sinyal jelas bahwa Iran tak lagi bersedia menahan diri. Menegaskan bahwa Iran tidak mengandalkan gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari untuk bertahan, sehingga situasi kian memanas dan resiko perang terbuka makin tak terelakkan. Seruan perangi agresi dan genosida di Gaza menggema di tengah gelombang solidaritas. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Mashyad menyuarakan sikap tegas di mana perlawanan tanpa kompromi terhadap penjajahan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, pernyataan itu mempertegas posisi Yaman dalam blok perlawanan, sekaligus menambah tekanan terhadap Israel yang terus digempur kritik internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza. Al-Mashyad menegaskan bahwa normalisasi dan negosiasi dengan Israel adalah langkah keliru dan berbahaya. Ia menyebut Israel sebagai akar masalah dan upaya mencari solusi dengannya hanya akan menyesatkan. Al-Mashyad juga mengajak para pemimpin kawasan untuk fokus pada musuh yang sebenarnya, bukan terjebak narasi pengalihan. Adapun seruannya tertuju kepada semua negara Arab dan Islam, baik pemimpin maupun rakyat. Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak sejak 23 Juli 2025. Sebuah helikopter militer Iran adu banteng dengan kapal perusak Amerika Serikat dalam manuver udara dramatis. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, lewat pengeras suara awak Iran menegaskan misi dengan menuntut kapal perang Amerika mundur. Insiden ini menjadi babak baru adu gertak di perairan strategis, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara peringatan dan konflik terbuka. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat kapal perusak Amerika Serikat USS Fitzgerald atau DDG-62 terdeteksi memasuki perairan yang diawasi Iran. Sebagai respons cepat, helikopter militer Iran diterbangkan dan mengeluarkan peringatan tegas agar kapal mengubah arah. Kapal Amerika Serikat pun mengancam akan menembak jika helikopter tak mundur, namun pilot Iran tetap melanjutkan misinya. Ketika ancaman berulang, Komando Pertahanan Udara Iran turun tangan dan memerintahkan kapal Amerika Serikat untuk bergerak ke selatan dengan jaminan dukungan penuh dari sistem pertahanan.
Situasi dalam konflik Iran versus Israel mulai kembali memanas. Juru bicara militer Iran mengeluarkan perintah tegas serang semua lokasi di mana tentara Israel berada. Mengutip Tasnim pada 24 Juli, hal itu diutarakan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya pada Kamis 24 Juli 2025. Iran menyerukan pengepungan total, baik darat maupun udara, sebagai respons atas eskalasi terbaru di kawasan. Ghalibaf menyerukan agar pasukan Iran menyerang kemanapun mereka mau dan menjadikan wilayah darat maupun udara di Palestina yang diduduki tidak lagi aman bagi rezim Israel. Seruan itu disebut telah memperkuat sinyal bahwa Teheran tak lagi